Kota Terapung. Sebagai bagian penting dari Mahkamah Agung Ilahi, ia memiliki catatan sejarah yang unik. Bahkan sekarang, alam dewa damai dan tidak lagi membutuhkan pembangkit tenaga listrik yang disediakan oleh Kota Terapung, dan Kota Terapung masih merupakan bagian tak terpisahkan dari dewa tertinggi. Pengadilan. Bagian. Karena sejarah yang tak terhitung telah membuktikan bahwa tanpa dukungan Kota Terapung, Mahkamah Agung adalah lelucon. Sampai saat ini, orang dengan baju besi biru di depannya merasa bermasalah. Jika Anda ingin menyerang Qin Yichen, itu hampir seperti mengakui bahwa Kota Terapung adalah bagian yang dapat dibuang kapan saja, di mana saja. Setelah masalah ini menyebar, itu bukan Penatua Feng, Kota Terapung yang akan dilempar, tetapi seluruh alam dewa akan berada dalam kekacauan. Tidak ada yang mau melakukan sesuatu untuk bos seperti itu. Begitu kata-kata Feng Lao diterima, itu akan memaksa orang-orang ini ke jalan pemberontakan. Jelas, dia tidak mau mengakuinya, dan dia tidak ingin dia menjadi tebakan. Feng Lao, jangan salah paham. Ini hanya karena kuil Dewa Cahaya tidak bagus, dan itu tidak ada hubungannya dengan Kota Terapungmu. Meskipun penjelasan seperti itu tidak masuk akal, itu dapat menghindari kata-kata Feng Lao. Mengakui bahwa mereka tidak sama dengan kuil penguasa cahaya Qin Yichen, dan membedakan mereka dari perlakuan Qin Yichen, inilah yang mereka inginkan. Feng Lao tidak banyak bicara, hanya menghela nafas. Maksudmu, seseorang yang tidak melawan, tidak membuat masalah, hanya ingin mencari tempat tinggal di alam dewa, bukan milik alam dewa. Artinya, identitas pemilik kota yang diakui oleh Mahkamah Agung hanyalah lelucon. Kalimat ini membawa pihak lain ke situasi yang sangat berbahaya. Baru saja membuka mulutnya untuk menjelaskan, tetapi sebelum kata pertama diucapkan, pria berbaju biru dengan cepat menutup mulutnya. Karena dia merasakan jebakan di balik kata-kata Feng Lao. Untuk mengenali identitas kuil penguasa cahaya sekarang berarti menyangkal status penguasa kota, dan itu adalah untuk menyebarkan hati para dewa. Jika mereka tidak mengenali identitas penguasa cahaya sebagai penguasa kota-kota reruntuhan, artinya, token yang mereka keluarkan hanya berpura-pura, dan itu tidak terhitung banyaknya, dan itu akan menjadi pukulan fatal bagi keagungan Mahkamah Agung. Jika dia tidak dapat menemukan jawaban ke kiri atau ke kanan, King Jia memarahi Feng Tua. Kamu mencoba membuat masalah. Meskipun dia ditegur, King Jia masih tidak lupa untuk mengirimkan suara ke Elder Xiang Feng. Jangan membuat masalah kali ini. Setelah hari ini, saya akan memberi Anda 3.000 ton tanah awan. Inilah yang telah saya janjikan kepada Anda dari Mahkamah Agung, dan saya tidak melupakannya. Feng Lao mendapatkan apa yang diinginkannya dan mundur selangkah. Yah, aku harap kamu bisa menepati janjimu. Meskipun Feng Tua telah pensiun, King Jia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi. Karena lemparan untuk waktu yang singkat, banyak master kota terapung telah bergegas, semuanya terlihat sedikit jelek. Kontradiksi antara Mahkamah Agung dan penguasa kota terapung tampaknya akan meletus pada saat ini. Terutama Jian, sejak tiba di sini, dia tidak melakukan apapun selain membantu Qin Yichen melepaskan diri dari rantai yang mengikat tubuhnya. Sedikit ketidakpedulian yang menakutkan. Setelah menyelamatkan Qin Yichen dari rantai tak terlihat, Jian membawanya dan berbalik. Sebagai penguasa kota terapung, dia menutup mata terhadap orang-orang di Mahkamah Agung, yang menunjukkan betapa Jian tidak puas dengan mereka sekarang. Jian. King Jia tiba-tiba mengeluarkan suara dan memanggil Jian. Jika Anda punya waktu, datanglah ke Mahkamah Agung untuk minum. Jangan lewatkan janji Anda kali ini. Kami telah menunggu Anda beberapa kali dan melewatkannya. Jian berhenti, dan King Jia tiba-tiba merasa senang. Orang yang paling marah sekarang jelas Jian. Selama kemarahan yang menyengat ini hilang, sebagian besar penguasa kota terapung lainnya akan memilih untuk berdamai daripada terus menimbulkan masalah. Terlebih lagi, King Jia memiliki kepercayaan diri sendiri, karena dia dulu memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan Jian, dan memiliki persahabatan yang hampir mati. Di depan undangan semua orang kali ini, dapat dikatakan bahwa itu telah memberi Jian wajah yang cukup. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada tubuh Jai. Apakah itu King Jia atau penguasa kota terapung? Mereka semua menunggu jawabannya. King Jia melihat Jian menoleh, dan hatinya tiba-tiba gembira. Jika Anda memiliki persyaratan, Anda dapat menyebutkannya pada saat itu. Saya akan mengundang Bai Lao untuk Anda. Percayalah, mereka akan memberi saya wajah ini. Hati Feng Tua menegang. Dia mendengar tentang ini sedikit, dan pikirannya tidak bisa berbalik. Jika dia benar-benar berpikir bahwa ini hanya undangan biasa, itu pasti akan membunuh Qin Yichen dan yang lainnya. Old Feng memutar matanya dan memutuskan untuk mencobanya, menjelaskan situasi saat ini kepada Jian. Namun, Penatua Feng belum berbicara, ketika sudut mulut Jian tiba-tiba terangkat, dan dia mengulurkan tangan ke arah King Jia. King Jia buru-buru melangkah maju, tepat ketika dia hendak menyerang Jian untuk menyatakan rekonsiliasi. Tangan Jian dengan mudah menghindari tangan King Jia, mengangkat dua jari ke arahnya, dan menjabatnya. Kalian orang-orang di Mahkamah Agung sangat mendominasi. King Jia tiba-tiba panik.
Ini adalah waktu yang penting untuk menstabilkan penguasa kota terapung dan menemukan solusi. Dan dia tidak bisa mentolerir kesalahan kecil. Saudaraku, mengapa kamu mengatakan ini? Mahkamah Agung saya menghukum Master Cahaya yang tidak efektif. Melihat kemarahan yang berangsur-angsur meningkat di mata Jai, King Jia dengan cepat menutup mulutnya. Dia tahu bahwa hanya ketika Jayan benar-benar marah, dan ketika tidak ada yang bisa membujuknya, dia akan memiliki sorot mata yang begitu tajam. Sebelum King Jia bisa mengatakan apa-apa, Jayan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menepuk bahunya dengan keras. Jika kamu menginginkan kekuatan Mahkamah Agung yang sombong, maka jangan akui aku sebagai saudara. Aku tidak peduli apakah Lord of Light bersalah atau tidak hari ini. Aku hanya tahu bahwa saat itu aku berada di kota yang hancur, dan aku dihukum oleh Dewa Pemadam Hujan. Kamu bukan lagi saudaraku. Setelah selesai berbicara, Jayan mendorong King Jia, yang masih mencoba untuk melangkah maju, dan pergi tanpa melihat ke belakang. Melihat adegan ini, Penatua Feng ketakutan dan berkeringat dingin. Jika Anda ingin menjaga agar penguasa cahaya tetap hidup, cara terbaik adalah membiarkan pengadilan dewa tertinggi mengakui bahwa penguasa cahaya adalah bagian dari alam dewa, sama seperti penguasa kota mereka. Hanya dengan melakukan ini Lord of Light tidak lagi menjadi sasaran dengan cara ini. King Jia melihat bahwa mantan saudara lelakinya yang baik putus dengannya seperti ini, dan hatinya terpana untuk sementara waktu. Dia melihat Elder Feng di samping, dan kemudian melihat ke Floating City Lord yang menantikan sekitarnya. Tiba-tiba, kesepian yang putus asa muncul di hatinya, dan dia tidak bisa menyingkirkannya, apapun yang terjadi. Dunia di depannya tampaknya telah jatuh ke dalam kegelapan, dan tidak ada lagi kecemerlangan. Kalian, mundur dan lakukan tugasmu. Mahkamah Agung Tuhan akan memberimu penjelasan untuk masalah ini. Setelah berbicara, King Jia menutupi kepalanya dan perlahan terbang menuju ke arah Mahkamah Agung. Feng Lao memandang orang-orang yang hadir, tetapi dia tidak punya rencana untuk membiarkan Mahkamah Agung pergi. Karena kamu ada di sini, kupikir kamu pasti telah mendengar sesuatu. Pasti masih ada orang yang tidak tahu bagaimana ini terjadi dan mengapa lelaki tua itu harus melindungi penguasa cahaya, kota terapung. Saya akan menjelaskannya kepada Anda secara perlahan.